Amin. Shalom, shalom. Silakan duduk semuanya. Gimana kabarnya? Shalom semuanya. Sehat semua ya. Gak peduli apapun yang terjadi di luar sana. Saya bangga banget bertemu dengan kalian semua di tempat ini yang berani datang ke gereja. Tepuk tangan dong buat diri kalian sendiri. Wah, luar biasa. Saya percaya Tuhan yang akan memberkati kalian semua dan Tuhan akan memberkati ibadah kita pada sore hari ini. Nah teman-teman, sangat senang banget Ceselin sharing firman Tuhan pada hari ini. Memang ada sedikit perubahan ya teman-teman, mohon maaf sekali. Karena seharusnya hari ini Ceselin dan Ko Michael yang akan sharing firman Tuhan. Jadi kita sebenarnya akan duet. Tapi karena satu hal dan dua hal, karena situasi, jadi minggu depan Pastor Ragolewi dan Christopher Tapiheru gak bisa hadir di tempat ini karena beliau lagi sakit. Jadi kita atur kembali, jadi hari ini Ceselin yang akan sharing firman Tuhan dan minggu depan Pastor Michael akan sharing firman Tuhan. Dan Ceselin percaya kalian semua akan diberkati, amin. Hari ini sangat excited banget karena kita akan bahas tentang love, sex, and dating. Love, sex, and dating, ya. Ini adalah tema yang ditunggu-tunggu anak-anak muda. Biasanya anak-anak muda sangat-sangat excited dengan love, sex, and dating. Wah ini anak-anak muda seneng banget ya teman-teman. Nah sebelum itu saya akan bahas dulu tentang love. Love. Nah jadi teman-teman, manusia itu saya akan katakan manusia adalah seorang pecandu cinta. Kita semua suka yang namanya cinta, love. Bahkan lagu-lagu yang sering kita dengarkan itu adalah tentang love, tentang cinta. Jatuh cinta, terus apa lagi? Jadi budak cinta dan lain-lain sebagainya. Dan kekuatan cinta ini adalah kekuatan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, saya tulis di slide di 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Dikatakan firman Tuhan, demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah apa teman-teman? Kasih. Teman-teman firman Tuhan katakan nubuat akan berlalu. Bahasa roh akan berlalu, akan lenyap. Tapi yang tinggal ialah iman, pengharapan, dan kasih. Dan firman Tuhan sendiri katakan yang terbesar diantaranya ialah kasih. Karena itu teman-teman, manusia juga Tuhan ciptakan adalah makhluk sosial. Jadi manusia butuh yang namanya cinta. Butuh yang namanya kasih sayang. Gak ada seseorang yang bisa hidup tanpa cinta. Nah teman-teman Ceselin catat ada 4 macam kasih yang minggu lalu kemarin Ko Andrew udah singgung sedikit ya. Ada 4 macam kasih di dalam Alkitab dan kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama kasih agape. Ya, ini adalah kasih yang terbesar teman-teman. Kasih agape, kasih yang tak bersyarat. Kasih agape ini apa sih? Kasih Tuhan akan kita semua. Kasih yang tulus tanpa syarat. Gak ada syaratnya, gak ada embel-embelnya. Itulah kasih Tuhan untuk setiap kita. Tuhan mengasihi kita yaitu kasih agape, gak ada syaratnya. Tuhan gak mengasihi kalian karena kita baik, kita nurut firman-Nya. Itu tanda kalau kita yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan menuruti segala perintah-Nya. Tapi kasih Tuhan adalah kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Meskipun hari ini kita masih nakal, meskipun hari ini kita masih gak nurut sama firman Tuhan, tetapi kasihnya Tuhan kasih yang agape, dia gak ada syaratnya. Amin. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus dulu ya. Dan yang kedua kasih filio, yaitu kasih persahabatan. Seperti Ceselin mengasihi kalian semua, yaitu kasih filio.
kasih persahabatan. Dan ketiga ada yang namanya kasih eros. Kasih yang muncul karena perasaan mengingini. Nah ini biasanya kasih yang penuh dengan nafsu, penuh dengan keegoisan. Dan yang keempat adalah kasih storge, yaitu kasih karena hubungan keluarga. Kalian mengasihi papa mama, kalian mengasihi saudara kandung, itu adalah kasih yang namanya kasih storge. Tapi teman-teman hari ini kita mau belajar bersama-sama mengenai kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Kita akan menuju kasih Kristus, amin. Nah teman-teman, love, saya ingin kasih ayatnya. Di Matius 24 ayat yang ke-12. Matius 24 ayat yang ke-12. Inilah kasih yang sedang terjadi di dunia ini. Matius 24 ayat yang ke-12. Udah dapat? Yang udah katakan amin. Boleh dibuka Alkitabnya. Dan udah dibantu sama LCD. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Teman-teman, inilah yang terjadi saat-saat ini. Kasih di dunia ini sudah menjadi dingin, gak ada lagi kasih. Kasihnya sudah jadi dingin, sudah jadi tawar. Kita mengasihi sesama sudah udah gak mudah, udah rasanya kayak susah sekali untuk mengasihi sesama. Nah teman-teman, sebelum saya mau kasih gini ya. Sebelum kita mencintai atau kita jatuh cinta kepada seseorang, kalian harus jatuh cinta dulu sama yang namanya kasih Tuhan. Teman-teman, Tuhan itu adalah kasih. Dan kita harus belajar dari penciptanya yaitu Tuhan. Dan teman-teman kalau hari ini Cesarin akan bahas love, sex, and dating. Cesarin gak akan bahas tentang tokoh-tokoh yang lain dari buku-buku duniawi. Tetapi kita anak-anak Tuhan, panduan kita adalah Alkitab. Kalau teman-teman di sini beli HP, pasti kalian ada nemuin buku panduannya. Dan sama juga dengan kita adalah anak-anak Tuhan. Dan anak-anak Tuhan, buku panduan kita adalah firman Tuhan. Amin. Jadi teman-teman, saya tulis di slide, the true love. Jadi kita hari ini mau belajar bersama-sama mengenai true love. Apa sih kasih yang sejati? Teman-teman please jangan cari kasih sejati di dunia ini. Saya ulangin, please stop cari kasih sejati di dunia ini. Karena gak ada yang namanya kasih yang sejati di dunia ini. Ciselin tulis, the true love. Selama kita masih belum mengenal kasih Yesus, selamanya kita tidak akan bisa mencintai dengan benar. Teman-teman sebelum kalian ketemu the one, the one ya. The one-nya kalian nih yang kalian lagi suka, lagi crush, lagi jatuh cinta, kalian perlu nih yang namanya mengenali kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang sesungguhnya. Karena Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Kalian benar-benar baru tahu, kalian baru mengenali kasih yang sesungguhnya yaitu Tuhan Yesus. Karena gak ada kasih yang di dunia ini yang seperti Kristus. Kalian akan dikecewakan teman-teman. Dan kalian kalau belum mengenal kasih Tuhan Yesus, kalian akan masuk di dalam relationship yang toxic. Karena itu hari ini teman-teman, Ceselin mau ngajak kalian semua, ayo kenali kasihnya Kristus dulu. Ayo kalian alami kasihnya Kristus dulu. Amin. Tahu gak sih teman-teman, sebelum kalian dicintai oleh seseorang nanti, kalian itu terlebih lagi dicintai satu pribadi yang luar biasa. Kita mau baca ayatnya ya, di Yohanes 15 ayat yang ke-9. Ceselin udah klik di situ, di slide. Yohanes 15 ayat yang ke-9. Kita mau baca bersama-sama karena ini
adalah surat cintanya Tuhan untuk kalian semua. 1, 2, 3, ayo anak-anak muda. Seperti Bapa telah mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Teman-teman, ini tulisannya Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus katakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang love, tentang cinta, tentang kasih, kita nggak bisa jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah kasih. Memang nggak semua kalian punya latar belakang keluarga yang baik, keluarga yang sempurna. Tapi jadikanlah gereja ini menjadi keluarga, bagian dari keluarga kalian, amin. Jadikan gereja ini menjadi keluarga untuk kalian mengalami kasih Tuhan. Jadi teman-teman, sebelum kalian mencintai atau dicintai, ayo kita mengenali kasih Tuhan dulu. Ayo kita merasakan kasih Tuhan. Dan hari ini teman-teman, kalau kalian masih bisa bernafas, kalau kalian masih sehat, kalian bisa duduk di gereja ini, itu semua karena kasih Tuhan. Amin. Jadi saya kasih poinnya di slide before the one. Yang pertama, punyailah hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Ini adalah poin yang sangat penting kalian pegang. Punyailah hubungan intim dengan Tuhan Yesus sebelum kalian punya hubungan intim dengan yang lain. Yang kedua, before the one. Yang kedua, punyailah prinsip value firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita mau cari cinta di luar, tapi kita sendiri gak punya prinsip-prinsip value yang daripada firman Tuhan. Banyak banget firman Tuhan berisi dengan value-value firman Tuhan. Karena itu teman-teman di sini jangan sampai kalian di masa muda kalian gak cinta firman Tuhan. Kalian gak baca firman Tuhan setiap hari. Yang mau baca katakan amin. Ya cuma satu kok Andrew doang. Teman-teman yang lain gimana? Mau baca firman Tuhan amin? Karena kalau kalian gak baca firman Tuhan kalian gak akan nyambung dengan saya. Amin? Kalian perlu firman Tuhan. Mulai dibuka ya buku yang sudah debuan di rumahmu itu ya. Oke? Jadi before the one, yang pertama punyailah hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan sampai kalian mulai hubunganmu di luar Tuhan dan kalian temukan cinta yang salah. Ya. Jadi before the one, yang pertama punyailah hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Rasakan kasih yang sejati, kasih agape yang gak bersyarat. Dia cinta engkau apa adanya. Ya. Yang kedua, punyailah prinsip value firman Tuhan. Pegang firman Tuhan sebelum kalian bertemu dengan the one-mu ya. Yang ketiga, cintai dirimu sendiri. Cintailah dirimu yang berharga. Jangan anggap aduh aku tuh gak berharga, aku gak ada apa-apanya, aku nih jelek mungkin makanya aku nggak ada yang mau, nggak ada yang deketin atau lain sebagainya. Enggak teman-teman, hari ini kalian pulang, kalian harus tahu dirimu itu berharga, amin. Amin. Oke. Nah sekarang dating ya, tadi kita udah bahas love, sekarang bahas dating. Sebenarnya apa sih dating itu? Dating menurut anak Tuhan ya. Cara anak Tuhan. Jadi ngedate cara anak Tuhan. Dating, saya tulis, dating adalah persiapan menikah. Persiapan untuk apa? Menikah. Jadi teman-teman kalau baca di Alkitab gak ada yang ceritanya berpacaran, dating. Tapi kita saat ini, kita perlu pacaran karena apa? Supaya kita mengenali lawan jenis kita. Ingat ya, pilihlah, menikahlah dengan lawan jenis, bukan sesama jenis. Ingat, Tuhan gak ciptain Adam dan Edi. Tuhan gak ciptain Hawa dan Vanessa. Enggak ya teman-teman. Tapi Tuhan ciptain Adam dan Hawa. Jadi lawan jenis.
Hari ini siapa yang udah berpacaran? Saya mau tahu angkat tangannya. Oke, single semua atau nggak ada yang ngaku? Oke, jadi single semua ya. Oke, jadi dating adalah persiapan untuk menikah. Jadi teman-teman, kapan kalau gitu aku bisa berpacaran? Kalian kalian mau pacaran, mau menikah umur berapa? Kalian pacaran, ideal pacaran itu 2-3 tahun ya. Ceselin sama Ko Michael pacaran 5 tahun. Terus kita udah menikah 2017 sampai 2022 berarti 5 tahun. Dan kita setiap hari seperti orang pacaran lagi. Jadi teman-teman, karena apa? Karena Ceselin dan Komek tahu kasih Tuhan dan kita merasakan kasih Tuhan dan Tuhan memberkati pernikahan kita. Teman-teman, jadi dating anak Tuhan itu adalah persiapan menikah. Kalau kalian mau nikah umur 25, ya tentukan aja. Kalian sebelum itu 2-3 tahun boleh pacaran. Tapi kalau kalian umur 15 tahun, emang mau langsung nikah? Enggak kan? Jadi jangan pacaran dulu ya. Kapan kita siap untuk menikah, kalau gitu? Kalau kalian sudah dewasa. Sudah apa? Sudah dewasa ya. Karena itu kita mau belajar bersama-sama. Apa sih tujuannya pernikahan? Saya tulis. Persiapan menikah. Yaitu apa tujuan pernikahan? Yang pertama, bertumbuh dalam saling melayani. Ini tujuannya menikah. Bertumbuh dan saling melayani. Yang kedua, saling menopang dalam ketaatan dan karakter. Jadi tujuannya menikah kita untuk saling menolong, saling melengkapi dalam ketaatan dan karakter kita. Jadi kita semakin bertumbuh lagi. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan alamiah. Tuhan ciptakan kita untuk ciptakan seks untuk memenuhi kebutuhan manusia, ya, untuk berkembang biak. Nah teman-teman, jadi tujuan pernikahan itu bukan hanya untuk, aku menikah untuk cari kebahagiaan. Enggak teman-teman, saya kasih tahu. Kalau kalian menikah, tugas kalian makin banyak. Masalah kalian makin banyak. Jadi teman-teman, kalau teman-teman yang belum mau menikah, ya jangan dulu. Jangan dipaksa, jangan buru-buru. Take your time ya. Jadi tujuan pernikahan yang pertama bertumbuh dan saling melayani. Kalau menikah, kita harus melayani. Yang perempuan nanti jadi istri. Yang laki-laki akan jadi pemimpin rumah tangga. Dan itu adalah sebuah tugas yang baru. Jadi teman-teman kalau yang mau menikah harus benar-benar ready. Ya, jadi jangan buru-buru. Oke? Terus ini ada satu prinsip yang kita harus pegang sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu no sex before marriage. Ya. Jadi Cesarin hari ini gak akan basa-basi. Cesarin akan to the point. Karena ini seminar ya, kalian harus belajar sesuatu, pulang bawa sesuatu, amin. Jadi ini prinsip kita sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Ini prinsip ya teman-teman, hari ini janji kepada diri kalian sendiri. Mau cowok, mau cewek, ini prinsip kita sebagai anak Tuhan. No sex before marriage. Saya tulis, seks adalah pemberian dari Tuhan dan hanya indah dalam pernikahan yang sifatnya kudus. Jadi kalau kalian belum datang ke altarnya Tuhan, belum diberkati oleh Tuhan, please no sex before marriage. Cewek-cewek please pasang hargamu yang sangat tinggi. Jangan pernah kamu kasih harga murah kepada dirimu sendiri karena dirimu tuh mahal. Amin, cewek-cewek. Dengar cowok-cowok, kalian jaga yang namanya perempuan. Kekudusan itu nomor 1. Anak Tuhan gak boleh sex before marriage. Karena apa teman-teman? Kalau Tuhan sudah perintahkan, berarti ada maksud tujuan Tuhan. Karena kalau misalnya kita melakukan, kita gak taat kepada firman Tuhan, ada konsekuensi.
Setiap dosa dan perbuatan kita ada konsekuensinya. Dan kalau kita taat kepada firman Tuhan, maka percaya firman Tuhan katakan semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Karena pernikahan yang kudus itu akan diberkati oleh Tuhan. Kalian mau punya keluarga yang diberkati oleh Tuhan? Siapa yang hari ini mau keluarganya diberkati oleh Tuhan? Semuanya mau, amin. Please, prinsipnya ditampilkan lagi. No sex before marriage. Amin. Karena firman Tuhan yang katakan, ya, Tuhan sendiri yang ciptakan ini. Tuhan sendiri yang ciptakan seks, dan seks itu diciptakan untuk orang yang sudah menikah. Ya, jadi di Kejadian 2 ayat yang ke-24. Ini pernikahan pertama yang diadakan di bumi, yaitu pasangan pertama siapa? Adam dan Hawa. Kejadian 2 ayat yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah ini dia. Ini adalah pernikahan yang kudus. Jadi teman-teman pernikahan itu kalau kalian sudah mengambil hubungan itu. Kalian artinya jadi satu daging dengan seseorang itu. Bayangkan kalian kalau misalnya ganti-ganti pasangan, bayangkan betapa menjijikannya itu. Jangan tertipu dengan iblis, dengan budaya dunia hari-hari ini. Ini udah zaman 2022, gak apa-apa lah sekali-sekali kissing, sekali-sekali pegang-pegangan, no ya. Teman-teman, anak-anak Tuhan, inilah prinsip kita. Hendaklah kamu kudus karena Tuhanmu adalah kudus. Amin. Next. Teman-teman, jadi kapan aku siap untuk menikah? Dan kapan aku siap untuk berpacaran? Saat engkau dewasa. Saat engkau apa? Saat engkau dewasa. Nah kapan kita dewasa, saya tulis di slide juga ciri-ciri orang dewasa. Saya sudah bahas ini bulan lalu. Gimana kita menjadi dewasa? Kita akan menjadi dewasa ya. Kita akan menuju ini. Yang pertama, bisa menahan emosi. Orang dewasa ciri-cirinya bisa menahan emosi. Gak kayak anak kecil. Anak kecil kalau gak dibelikan sesuatu, kalau tidak dituruti keinginannya, dia pasti akan marah. Tapi orang dewasa, dia bisa menahan emosinya. Ya. Yang kedua, ciri orang dewasa adalah tahu yang mana yang buruk dan yang baik. Ini adalah orang yang dewasa. Yang ketiga, orang yang dewasa adalah orang yang bisa mengatur goal. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang Ciselin temui, aku kayaknya gak mau nikah deh, aku mau pacaran aja seumur hidup. Ya, kalau kamu kuat, kalau kamu bisa gak sex before marriage, karena itu prinsip kita tadi. Go ahead. Tapi kalau misalnya kita diciptakan Tuhan, ada kebutuhan alamiah kita, karena itu Tuhan ciptakan pernikahan yang kudus. Ini bisa, yang ketiga, orang yang dewasa, dia bisa mengatur goal. Teman-teman, kalau kalian berpacaran dan pasanganmu bilang, aku kayaknya gak mau merit. Tinggalkan itu jauh-jauh. Teman-teman, orang yang dewasa dia tahu goalnya. Dia tahu tujuannya. Kalau memang udah cocok, teman-teman, yang sudah usia cukup dewasa, 21 ke atas. Kalau yang udah cocok ya, go ahead, merit aja. Kalau udah cukup, udah punya karakter, udah punya uang, nikah pakai uang ya, gak pakai cinta, gak pakai seks only ya. Jadi kalian kalau mau menikah harus bisa bekerja, cari uang dan bertanggung jawab. Jadi inilah ciri-ciri orang dewasa yang siap untuk berpacaran dan menikah. Ada amin. Sampai di sini ngerti semua ya. Oke. Jadi teman-teman harus jadi orang yang dewasa. Enjoy your time
di masa mudamu ini, cari teman yang banyak, bertemanlah yang banyak sama semuanya teman ya. Jadi supaya kalian bisa mengenal, kalian bisa tahu karakter orang. Nah ini untuk orang yang berpacaran, Ceselin akan singgung sedikit tentang toxic relationship, ciri-ciri hubungan yang toxic. Karena hari ini Ceselin tadi tanya ada yang sudah berpacaran, gak ada yang angkat tangan. Oke, berarti semua ini single semua, aman. Bisa dideketin semua ya. Gak apa-apa, paling bagus cari pacar di gereja ya. Jadi ciri-ciri hubungan yang toksik ini kalian bisa simpan, save, kalian foto untuk bekal kalian nanti kalau kalian sudah berpacaran. Yang pertama, hubungan yang toksik cirinya adalah hubungan dengan Tuhan menjadi jauh. Yang tadinya kalian intim dengan Tuhan, kalian punya jam doa dengan Tuhan. Tapi kalian pacaran sama si A ini, hubungan kalian jadi jauh, kalian gak punya jam doa lagi, gak punya jam ibadah lagi. Hati-hati ya. Yang kedua suka menuntut. Ini toksik banget ya. Hubungan yang suka menuntut. Jadi salah satu pasangan suka menuntut, memaksakan kehendak. Yang ketiga terisolasi dengan dunia luar. Teman-teman ini nanti kalau Michael akan sharing minggu depan. Bagaimana Ceselin sama Ko Mike dulu pernah hubungannya sempat toksik. Ya, sempat toksik. Nanti Pastor Michael minggu depan akan sharing kenapa dia bisa seperti itu dan bagaimana solusinya. Karena itu teman-teman pastikan kalian semua minggu depan hadir ya. Jadi jangan gak hadir minggu depan karena pasti bakal seru banget, kalian pasti akan diberkati. Jadi Ceselin sempat merasakan terisolasi dari dunia luar. Karena Ko Michael dulu sangat jelesan. Jadi Ceselin ya, temen laki-lakinya udah semua di blok. Gak ada kontak sama sekali. Ya, oke, itu nanti bagiannya Ko Mike aja. Dia harus bertanggung jawab. Oke, yang keempat perubahan kebiasaan baik. Jadi waktu kalian berpacaran, terus tiba-tiba, terus mama sama papa bilang, "Nyo kamu tuh kok dulunya baik, hormat sama orang tua, kok kamu pacaran sama si Noni itu kok jadi kurang ajar, jadi anak yang nakal," gitu. Itu hati-hati, kalian harus periksa hubungan kalian. Ya, jadi ciri-ciri hubungan toksik yang pertama hubungannya dengan Tuhan menjauh. Yang kedua suka menuntut, egois, maunya aku sendiri punya, pokoknya aku deh. Aku dan aku dan aku. Gak mau berbagi, gak mau mengalah, itu toksik. Yang ketiga terisolasi dari dunia luar, gak boleh ngapa-ngapain, gak berkembang. Tinggalin ya teman-teman hubungan yang seperti ini. 4 perubahan kebiasaan yang baik. Jadi pastikan setiap hubungan kalian membuat kalian mengarah menjadi orang-orang yang lebih punya value, yang punya kebiasaan yang baik. Oke, sekarang tips buat yang pacaran, saya tulis ya. Tips buat yang pacaran yang pertama. Ceselin kasih tips-tips praktis. Karena Ceselin dulu sempat pacaran 5 tahun dan gak pernah putus, lumayan ya. Oke, jadi ini tips buat kalian yang berpacaran dan yang akan berpacaran. Yang pertama, punya jam doa dan ibadah bersama. Wah, so sweet banget ya ini kalau punya jam doa dan ibadah bersama. Yang kedua, punya budaya minta maaf. Teman-teman ini penting banget. Jadi ini bukan buat yang pacaran aja, tapi nanti untuk pertemanan kalian dan lain-lain, budaya minta maaf ini sangat-sangat penting dan efektif banget. Kenapa Ceselin gak pernah 5 tahun sama Pastor Michael gak pernah putus? Karena kita selalu punya budaya minta maaf. Bener gak? Bener, salah gak salah, kita harus minta maaf. Kita punya prinsip bahwa masalah itu harus selesai hari itu juga. Jadi misalnya Ceselin yang salah, Ceselin ngambek gitu ya dulu. Terus tapi tetap kita berdua saling minta maaf. Sorry ya kalau aku hari ini salah.
Dan kita berdua saling memperbaiki. Itu sangat bagus teman-teman. Budaya minta maaf. Jadi yang lagi pacaran, please jangan ganti-ganti dulu pacarnya. Tapi dicoba dulu. Karena gak ada yang perfect. Di dunia ini, saya mau kasih tahu ya teman-teman, rahasia. Di dunia ini gak akan pernah ada istilah kata jodoh. Gak ada istilah kata apa? Jodoh di dunia ini. Ciselin kan ada, katanya jodoh gak akan kemana. Gak ada teman-teman. Semua yang dialami sampai pernikahan itu ada suatu effort. Ada suatu usaha di balik itu semua. Di mana dua orang itu mau saling berusaha untuk mempertahankan hubungan, maka hubungan itu akan berjalan dengan sukses. Tapi kalau misalnya salah satu udah gak mau, ya gak bisa. Ya teman-teman, jadi penting ya ini kita belajar budaya minta maaf. Yang ketiga, saling melayani, love and respect. Jadi saling mengasihi, saling respect. Yang keempat, tentukan batasan. Jadi masih ada prioritas. Tentukan prioritas kita. Teman-teman tentukan prioritas kalian dari masa muda kalian. Yang pertama, kalian harus tempatkan Tuhan di nomor 1. Yang mau katakan amin. Lalu keluarga, pekerjaan, dan sekolah. Amin. Jadi jangan sampai kalian yang udah pacaran, kalian mengganggu sekolah, mengganggu pekerjaan, mengganggu waktu kalian sama keluarga. Bila perlu pacarnya diajak sama keluarga. Ya. Jadi ini tips untuk kalian yang pacaran, di foto dan di screenshot ya. Nah, oke. Jadi teman-teman, itulah dating ya, dating advice dari Ciselin. Dan untuk penutup, karena kita nggak boleh melama-lama ya ibadah hari ini, Ciselin akan kasih tips buat kalian yang single. Nah ini ada 2 perbedaan ya, cara dunia mencari the one dan cara Tuhan mencari the one. Yang pertama Ciselin tampilkan dulu yang cara dunia. Ini cara dunia mencari the one. Yang pertama, temukan orang yang tepat. Yang kedua, jatuh cinta. Yang ketiga, taruh semua pengharapan dan mimpimu padanya, si dia. Dan yang keempat, kalau terjadi kegagalan, ulangi langkah 1, 2, dan 3. Ini cara dunia teman-teman. Cara dunia, aku harus cari orang yang tepat, orang yang ganteng, kaya, pekerja keras, sayang aku. Aduh, teman-teman gak ada orang yang sempurna di dunia ini. Percaya deh. Tapi kita harus ikuti caranya Tuhan. Ayo, caranya Tuhan. Caranya Tuhan adalah jadi orang yang tepat. Yang kedua, hidup dalam kasih Kristus. Yang ketiga, taruh semua pengharapan dan mimpimu padanya. N-nya besar teman-teman, jadi itu adalah Tuhan. Yang keempat, kalau terjadi kegagalan, ulangi langkah 1, 2, dan 3. Inilah cara Tuhan. Apa teman-teman? Jadilah orang yang tepat. Stop, cari orang yang tepat di hidupmu. Tapi pertama kali kalian harus jadi orang yang tepat dulu. Kalian harus perbaiki diri kalian dulu. Yang kedua, hidup dalam kasih Kristus yang tadi Ciselin yang pertama udah bahas. Bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih agape. Kasih yang tanpa syaratnya mencintai kita. Kita harus tinggal di dalam kasih itu. Dan yang ketiga, taruh semua pengharapan dan mimpi kita kepada Tuhan. Jangan kepada orang lain. Ingat, manusia akan mengecewakan. Pasangan kita suatu hari akan meninggalkan. Bukan karena selingkuh, bukan layangan putus. Tapi pasangan kita akan mungkin meninggal dan lain-lain sebagainya. Karena itu Ciselin hari ini katakan, taruh semua pengharapan dan mimpimu kepada Tuhan. Amin. Dan kalau terjadi kegagalan, teman-teman apa? Ulangi langkah 1, 2, dan 3.
Saya percaya relationship kita akan sukses di hadapan Tuhan. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Hari ini, ayo alami kasih Tuhan dulu. Simple banget seminar hari ini karena singkat. Jadi agak dipres ya teman-teman. Intinya adalah love, sex, and dating hari ini kalian belajar sesuatu. Bahwa kasih manusia tidak ada yang seperti kasih Tuhan. Kalian punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan sendiri di firman Tuhan katakan, Tuhan adalah kasih. Dan Tuhan adalah seseorang yang sangat sempurna. Ingat teman-teman, di dunia ini gak ada yang sempurna. Setiap kita punya kekurangan. Tapi firman Tuhan katakan, ayo kita jadi orang-orang yang tepat untuk nanti pasangan kita di masa depan kita. Jadilah orang yang tepat. Jadilah dewasa di dalam Tuhan. Kalau kalian punya kasihnya Tuhan di dalam hidup kalian, kalian bisa mencintai orang dengan benar. Kalian bisa mengampuni orang dengan benar. Kalian bisa memimpin rumah tangga kalian nanti di masa depan dengan benar, dengan kudus. Jadi teman-teman, prinsip-prinsip ini kalian ingat, kalian catat di HP kalian catat di hati kalian. Ceselin berdoa, suatu hari nanti kalian akan Tuhan kirimkan pasangan yang terbaik untuk kalian semua. Tahu nggak teman-teman, sebelum Tuhan menciptakan Hawa, Tuhan menciptakan tempat untuk Adam. Tuhan menyediakan pekerjaan untuk Adam. Tuhan menyediakan makanan untuk Adam. Tuhan menyediakan segalanya untuk Adam. Lalu Tuhan menciptakan Hawa untuk Adam. Tahu nggak teman-teman? Tuhan itu lebih dari Allah yang baik. Dia lebih dahulu menyiapkan kalian semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang tepat. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk menerima berkat Tuhan. Jadi sebelum the one itu datang di dalam hidupmu, pastikan ya kalian punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu teman-teman jangan khawatir ya tentang masa depanmu, tentang perjodohanmu. Serahkan itu semua sama Tuhan. Hari ini temui Tuhan dulu ya. Kita menyanyi I love you tadi itu. Ayo kita bawa cinta kita dulu kepada Tuhan sebelum kita cinta kepada orang lain.